Nisa adalah seorang ibu muda yang bekerja sebagai manajer desain interior di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Suaminya, Andre, adalah seorang pegawai negeri yang bertugas di sebuah instansi pemerintah. Mereka memiliki seorang putri kecil bernama Nada, yang baru berusia 2 bulan. Kehidupan mereka tampak harmonis. Nisa berusaha menyeimbangkan antara karir dan perannya sebagai ibu dan istri. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang mulai muncul. Nisa yang duduk di meja kerjanya, menghadap layar komputer, menampilkan grafik, dan angka-angka pemasaran yang harus dianalisis. Suasana kantor yang sibuk tidak mengganggunya. Ia sudah terbiasa dengan tekanan pekerjaan yang tinggi, di mana ia dipercaya sebagai seorang manajer pemasaran di perusahaan multinasional yang bergerak di bidang desain interior terkemuka di Jakarta. Ia mempunyai tanggung jawabnya tidak ringan. Saat ini, perhatian Nisa terpecah antara pekerjaannya dan pikiran tentang anaknya yang baru berusia 2 bulan. Setelah melahirkan Nada, hidup Nisa memang berubah. Ia harus membagi waktu antara pekerjaan yang penuh tuntutan dan peran barunya sebagai seorang ibu. Ada saat-saat ia merasa sangat lelah, tetapi ia berusaha menutupi semua itu dengan senyum. Bagaimanapun juga, ia ingin terlihat sempurna di mata orang-orang, terutama di mata Andre. Ia tidak ingin Andre khawatir tentang keadaannya. Namun saat itu Nisa tahu, keseimbangan yang selama ini ia pertahankan mulai terguncang. Tanggung jawab Nisa sebagai ibu baru, ditambah dengan pekerjaan yang tidak pernah berhenti, memunculkan rasa cemas yang semakin mendalam. Beban kerja yang berat membuat Nisa lelah. Nisa sempat berpikir untuk mempekerjakan seorang pengasuh untuk Nada, tapi Nisa mengurungkan niatnya itu. Ada ketakutannya terhadap pengasuh yang akan menjaga Nada selama ia bekerja. Ia tidak bisa menepis rasa khawatir tentang hal itu. Apakah pengasuh itu bisa menjaga Nada dengan baik? Dan yang lebih mengganggu lagi, apakah pengasuh itu akan mendekati Andre? Nisa tahu, meskipun Andre adalah suami yang penyayang dan setia, godaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang terdekat sekalipun. Kenapa aku harus khawatir? Pikir Nisa, Andre sangat mencintaiku. Dia adalah laki-laki yang setia, dan aku tahu dia takkan mengecewakanku. Tapi, rasa cemas ini terus menghantui. Keesokan harinya, Nisa pulang kerja. Ia dan menemukan mertuanya sedang berbincang dengan Andre di ruang tamu. Mertua Nisa, yang sudah sepuh, tampak begitu antusias saat melihat Nisa pulang. Nisa, aku sudah menemukan pengasuh untuk Nada. Namanya Rosi. Dia muda dan energik. Aku rasa dia bisa membantu kamu mengurus Nada, ujar ibu mertuanya dengan senyum lebar. Memang selama ini Nada diasuh oleh ibu mertua Nisa. Karena kondisi ibu mertua Nisa yang sudah tua dan sakit-sakitan, akhirnya Nisa setuju dengan saran Andre untuk mempekerjakan pengasuh bagi Nada. Nisa terdiam sesaat. Ia mengenal betul betapa teliti ibu mertuanya dalam memilih orang untuk membantu Nisa mengasuh Nada di rumah. Namun, ia merasa ada yang aneh tentang pilihan ini. Menurut ibu mertuanya, Rosi adalah seorang perempuan muda berusia 22 tahun. Ia baru saja pindah ke Jakarta dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Dia memiliki latar belakang pendidikan yang baik, dan semangat yang tinggi untuk bekerja. Dia mengadu nasib ke Jakarta menjadi pengasuh untuk membantu kedua orang tuanya di kampung. Namun bagi Nisa, rasa curiganya sudah mulai muncul begitu mendengar usia Rosi yang masih muda, dan penampilannya yang selalu terlihat cantik dan menarik. Andre, yang tampaknya tidak masalah dengan pengasuh baru itu, berkata, Nisa, kamu nggak perlu khawatir, Rosi sangat profesional. Lagi pula, dia sudah melalui tes dan wawancara yang ketat. Namun, kata-kata Andre seolah tidak cukup untuk menenangkan kegelisahan di hati Nisa. Ia merasa ada sesuatu yang kurang tepat. Sesuatu yang sulit ia jelaskan ke Andre, tapi cukup mengganggu hati dan pikiran Nisa. Namun, akhirnya Nisa mengikuti saran ibu mertua itu. Nisa pun mempekerjakan Rosi sebagai pengasuh Nada. Beban Nisa pun sedikit berkurang dengan adanya Rosi yang membantu merawat Nada. Dan Nisa bisa fokus terhadap pekerjaan yang sudah menunggunya. Suatu hari, Nisa memutuskan untuk pulang lebih awal dari kantor. Ia ingin melihat bagaimana pengasuh baru itu mengurus Nada. Ketika Nisa masuk ke rumah, ia menemukan pemandangan yang membuat hatinya terhenti. Ia melihat Rosi sedang menggendong Suni dengan penuh kasih sayang. Sementara, Andre duduk di samping mereka, tersenyum melihat anak mereka. Rosi tertawa kecil dan mengajak Suni bermain.
Sementara Andre dengan ceria ikut tertawa. Ada kebahagiaan yang terpancar di mata Andre yang membuat Nisa merasa terasing. Rasa curiga yang telah menggerogoti Nisa selama ini kini semakin membara. Ia merasa terpinggirkan, seolah-olah ada ruang yang tumbuh di antara dirinya dan Andre. Ruang yang kini diisi oleh Rosie, yang semakin dekat dengan suaminya. Sementara Nisa merasa kesepian, Andre tampak begitu nyaman dengan keberadaan Rosie. Nisa merasa dirinya hanya menjadi seorang ibu yang bekerja keras mencari nafkah. Sementara Rosie menjadi sosok yang lebih dekat dengan suami dan anaknya. Melihat adegan itu, hati Nisa berdesir. Apa yang terjadi dengan keluarganya? Mengapa Andre tampak begitu dekat dengan Rosie? Rasa curiga Nisa semakin tumbuh. Dan ia merasa ada jarak yang tak pernah ada sebelumnya antara dirinya dan suami tercinta. Beberapa minggu berlalu, dan ketegangan di rumah semakin terasa. Nisa merasa bahwa kehadiran Rosie membawa dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Rosie memang sangat profesional dalam pekerjaannya. Ia mengurus Nada dengan sangat baik, dan tampaknya ia selalu tahu apa yang harus dilakukan. Namun, di balik itu, Nisa mulai merasakan kecanggungan setiap kali melihat Andre dan Rosie berbincang berdua. Satu malam, setelah Nisa kembali dari kantor, Nisa melihat Rosie sedang memberi makan Nada. Ia mendengar percakapan singkat yang tak bisa ia lupakan. Andre yang sedang duduk di meja makan, dengan nada yang lebih akrab berkata, "Rosie, kamu memang pintar. Aku suka cara kamu mengurus Nada. Kamu benar-benar bisa jadi ibu yang hebat suatu hari nanti." Nisa terdiam, hatinya terasa sesak. Kata-kata itu terdengar biasa saja bagi Andre. Tetapi bagi Nisa, ada sesuatu yang berbeda. Mengapa Rosie selalu dipuji begitu? Mengapa Andre tidak pernah memuji dirinya dengan cara yang sama? Sejak kapan mereka menjadi begitu dekat? Pikiran-pikiran itu semakin menggerogoti Nisa. Ia merasa terasing di rumahnya sendiri. Dan tak ada yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Sementara itu, Rosie tampaknya tidak menyadari ketegangan yang terjadi di sekitar dirinya. Hari-hari pun berlalu, ketegangan semakin menumpuk. Nisa merasa semakin terasing dari Andre. Bahkan ketika mereka berada di rumah yang sama. Setiap kali ia mencoba berbicara, Andre selalu tampak sibuk, atau terjebak dalam penyangkalan. Namun, Nisa semakin yakin bahwa ada yang salah dalam hubungan mereka. Pada suatu malam, tiba-tiba Nada mengalami kecelakaan kecil. Nada terjatuh dari tempat tidur saat Rosie membiarkannya bermain sendiri. Ketika Nisa pulang, ia menemukan anaknya menangis, dan ada memar di dahinya. Rosie tampak panik dan cemas. Sementara Andre yang ada di tempat kejadian hanya bisa terdiam. Nisa meledak. Ia merasa sangat marah dan takut. Ini adalah kesalahan besar, dan Nisa merasa Rosie tidak layak untuk menjaga Nada. Tanpa ragu, Nisa memutuskan untuk memecat Rosie. "Andre, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut," kata Nisa dengan suara yang bergetar penuh emosi. Nada terjatuh karena kelalaian Rosie. Dia harus pergi dari rumah ini. Namun, yang mengejutkan Nisa adalah reaksi Andre. Alih-alih mendukung keputusan Nisa, Andre malah bersikeras untuk mempertahankan Rosie. "Nisa, ini hanya kecelakaan kecil. Nada tidak apa-apa. Rosie sudah bekerja dengan baik. Kita tidak bisa langsung memecatnya karena kejadian seperti ini," kata Andre dengan nada tenang. Hampir terdengar defensif. Nisa merasa terkejut dan sangat terluka. Ia tidak bisa mengerti bagaimana Andre bisa begitu membela Rosie. Rasa curiga dan ketidakpercayaan yang sudah lama menggerogoti dirinya kini memuncak. Setiap kata yang keluar dari mulut Andre semakin menguatkan perasaan Nisa, bahwa kini suaminya telah berubah. Dan bukan hanya dalam cara ia memperlakukan Rosie, tetapi juga dalam cara ia memperlakukan Nisa. Pulang lebih awal adalah keputusan spontan yang diambil Nisa pada hari itu. Setelah berbulan-bulan merasakan beban berat sebagai seorang ibu dan wanita karir, akhirnya ia memutuskan untuk pulang cepat dari kantor dan memberi kejutan pada suaminya dan anak mereka. Nisa merasa sudah cukup lelah dengan rutinitas yang terus-menerus. Ia ingin menghabiskan waktu yang berkualitas dengan keluarga kecilnya. Namun, kejutan yang Nisa terima jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Saat memasuki ruang tamu, Nisa melihat Rosie baru saja keluar dari kamar tidur mereka. Rosie tampak agak canggung dan buru-buru melangkah ke arah pintu, dengan wajah yang sedikit memerah. Nisa merasa ada yang aneh, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Rosie, kenapa kamu buru-buru?"
Tanya Nisa dengan suara yang terdengar lebih tenang dari yang ia rasakan. Rosie terhenti sejenak dan tersenyum kaku. Namun, sebelum Nisa sempat memberi respons, matanya menangkap sosok Andre yang sedang tidur di sofa ruang tamu. Andre terlihat sangat lelah, dan ekspresinya tampak bingung ketika Nisa masuk ke dalam rumah. Andre, panggil Nisa, suaranya mulai bergetar. Kamu kenapa? Andre terbangun dan mengusap wajahnya. Nisa, kamu pulang cepat hari ini, kata Andre. Matanya tampak sedikit bingung dan terkejut melihat Nisa di rumah lebih awal. Aku hanya tidur sebentar. Aku merasa lelah. Nisa menatap suaminya dengan mata yang mulai berbinar oleh ketegangan yang tak terungkapkan. Nisa merasa ada yang tidak beres. Rasa cemas yang ia pendam selama ini mulai memuncak. Ia merasa perasaan aneh yang selalu ia rasakan kini membentuk sesuatu yang nyata. Mimpi buruk itu kini menjadi kenyataan. Dengan langkah tergesa-gesa, Nisa berjalan menuju kamar tidur mereka. Hatinya berdegup kencang, dan langkahnya semakin berat seiring ia mendekati pintu kamar. Ketika pintu kamar terbuka, sesuatu yang tak terduga menyambutnya. Di atas meja rias, Nisa melihat beberapa foto yang tergeletak begitu saja. Foto-foto yang jelas menunjukkan Andre dan Rosie bersama di tempat tidur mereka. Nisa terdiam, seolah tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Foto-foto itu sangat jelas. Ada gambar Andre yang sedang berbaring di tempat tidur bersama Rosie. Dengan pose yang sangat intim, tangan Rosie menyentuh wajah Andre. Sementara mereka tertawa bersama, rasa sakit yang mendalam mulai merasuk ke dalam hati Nisa. Di saat itulah, ia menyadari bahwa apa yang selama ini yang ia rasakan ternyata bukanlah hal yang tak beralasan. Jadi, ini yang kamu lakukan, Andre. Suara Nisa bergetar, nyaris tak terdengar, namun cukup keras untuk membuat Andre terkejut. Kamu berselingkuh dengan dia. Andre terdiam, mulutnya kaku, seakan kata-kata tidak lagi bisa keluar. Matanya memerah, dan tubuhnya seakan membeku di tempat. Tidak ada penjelasan yang bisa dia berikan. Tidak ada kata-kata yang bisa meredakan amarah Nisa. Nisa merasa jantungnya hancur berkeping-keping. Semua rasa percaya yang dia berikan pada Andre. Semua pengorbanan yang ia lakukan, semua waktu yang ia habiskan untuk mendukung dan mencintai suaminya, seolah-olah hilang begitu saja dalam sekejap. Tak ada kata-kata yang bisa menghiburnya. Tak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Dengan air mata yang hampir tak tertahankan, Nisa menatap suaminya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Andre? Kamu menghancurkan kami. Kamu menghancurkan semuanya. Andre tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Nisa dengan mata kosong. Tampak seperti seseorang yang terjebak dalam kebohongan yang ia buat sendiri. Nisa tidak bisa lagi menahan amarah dan rasa sakit yang mendalam. Pergi, Andre, pergi dari rumah ini, teriaknya, hampir tidak percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Pergi, kalian berdua tidak layak berada di sini. Nisa menangis tanpa suara. Andre mencoba mendekatinya, tetapi Nisa menolaknya dengan keras. Ia merasa dunia ini seperti runtuh di hadapannya. Akhirnya Andre dan Rosie meninggal rumah itu dan memulai hidup baru. Kehidupan Andre dan Rosie ternyata tidak seindah yang mereka bayangkan. Semula Andre merasa bahwa dengan meninggalkan Nisa dan menjalani hubungan dengan Rosie, hidupnya akan lebih mudah dan penuh kebahagiaan, tapi kenyataannya jauh dari harapan. Setelah perpisahan mereka, Andre merasa dunia yang dulu ia kenal mulai runtuh. Kehidupan yang dulu nyaman, dengan pekerjaan tetap dan keluarga yang mendukung, kini berubah menjadi kekacauan. Tidak hanya hubungan dengan Nisa yang hancur, tetapi Andre juga harus menghadapi kenyataan bahwa ia kehilangan pekerjaannya di instansi pemerintah. Pemotongan anggaran dan perampingan pegawai memaksanya untuk keluar dari posisinya. Andre mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi kesulitan ekonomi membuatnya semakin terpuruk. Ia merasa semakin terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kontrol. Di sisi lain, hubungan dengan Rosie mulai menunjukkan keretakan. Rosie, yang awalnya tampak penuh semangat dan optimistis, kini mulai menuntut lebih banyak. Setelah mengetahui bahwa ia hamil, Rosie mendesak Andre untuk bertanggung jawab. Namun, Andre yang kehilangan pekerjaan dan terjebak dalam kehidupan yang penuh penderitaan tidak bisa memenuhi tuntutan Rosie. Ia tidak memiliki uang untuk memberi Rosie kehidupan yang lebih baik, apalagi untuk membesarkan anak mereka. Hubungan mereka yang semula tampak penuh gairah dan kebahagiaan,
kini berubah menjadi penuh ketegangan dan ketidakpastian. "Jadi, ini yang kamu sebut tanggung jawab, Andre," kata Rossi dengan amarah setelah mendengar Andre mengaku tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. "Kamu pikir aku bisa menerima ini begitu saja? Aku hamil, dan kamu tidak bisa memberi aku apa-apa." Andre hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berbuat banyak. Uang yang ia miliki hampir habis. Dan kehidupannya semakin sulit. Ia bahkan sering tidur di rumah teman-teman lama yang tidak lagi dapat diandalkan. Tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi Andre. Dan ia mulai merasakan betapa sulitnya menjalani hidup tanpa stabilitas yang dulu ia miliki. Beberapa bulan kemudian, setelah perselisihan panjang dengan Rossi, mereka berdua berpisah. Rossi memutuskan untuk pergi meninggalkan Andre dan kembali ke kampung halamannya. Rossi memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya. Sementara Andre harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan semuanya. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga hubungan yang semula ia anggap akan membawa kebahagiaan baru. Andre mulai hidup di jalanan, tidur di tempat-tempat yang sepi, tanpa tujuan yang jelas. Setiap hari terasa seperti perjuangan untuk bertahan hidup. Ia yang dulu seorang pegawai negeri dengan pekerjaan tetap, kini, ia harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Kehidupannya yang dulu penuh harapan dan rasa aman, kini berubah menjadi kenangan pahit yang tidak bisa ia lupakan. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, membawa Nisa pada perjalanan hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan yang dipenuhi dengan kerja keras, pengorbanan, dan keberanian. Untuk melangkah meskipun hatinya masih terbelah. Nisa, yang pernah merasa hancur akibat pengkhianatan Andre, kini berdiri sebagai wanita yang kuat dan sukses. Ia telah meninggalkan masa lalu yang kelam. Dan hari ini, ia adalah salah satu desainer interior terkenal di Jakarta. Ia dikenal tidak hanya karena kreativitasnya, tetapi juga ketekunannya dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Karir Nisa berkembang pesat. Setelah merintis karir sebagai desainer interior di sebuah perusahaan kecil, ia berhasil mendirikan studio desainnya sendiri. Karyanya mulai mendapat perhatian dari klien-klien besar, dan setiap proyek yang diselesaikannya membuat namanya semakin dikenal. Apartemen, rumah mewah, kantor, dan restoran. Semua proyek yang ia kerjakan selalu mendapat pujian karena sentuhan kreatifnya yang unik dan profesionalisme yang tinggi. Keberhasilan ini menjadi bukti dari usaha dan ketekunan Nisa yang tak kenal lelah. Namun, di balik kesuksesan itu, ada kenangan-kenangan yang tak bisa dihilangkan begitu saja. Bayang-bayang Andre selalu ada, meski ia sudah berusaha menghapusnya dari hidupnya. Cinta yang pernah ia miliki untuk seorang pria, kini hanya menjadi kenangan pahit. Kenangan itu masih menyisakan luka di hati Nisa. Kepercayaan yang hancur, janji yang dilanggar, dan kebohongan yang terungkap, semua itu meninggalkan bekas yang tak akan pernah bisa sepenuhnya hilang. Tetapi, Nisa tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Nada, putri tercintanya, adalah alasan utama mengapa ia harus kuat. Nada, yang kini telah tumbuh menjadi anak perempuan yang cerdas dan bahagia. Meskipun tanpa kehadiran ayah di sisinya, Nisa berusaha memberikan yang terbaik untuk Nada. Ia memastikan bahwa meskipun keluarga mereka tidak lengkap, mereka bisa menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Nada selalu menjadi sumber semangat Nisa. Nada adalah anak yang tumbuh dengan penuh rasa cinta dan perhatian. Nisa merasa bangga melihat bagaimana Nada berkembang, menjadi anak yang mandiri, pintar, dan penuh keceriaan. Dalam hati Nisa, ia selalu berjanji bahwa ia akan memberikan yang terbaik untuk masa depan Nada. Suatu sore yang cerah, Nisa menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara penghargaan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Acara ini diadakan untuk memberi penghargaan kepada para profesional terbaik di berbagai industri. Dan Nisa merasa bangga karena namanya terdaftar di antara para penerima penghargaan tersebut. Ia berencana untuk datang sendiri. Meskipun sebenarnya Nada ingin ikut, namun Nisa memutuskan untuk menyisihkan waktu sejenak untuk dirinya sendiri. Suasana hotel mewah yang elegan dan penuh dengan tamu undangan yang mengenakan pakaian formal. Para tamu berkumpul di ruang ballroom yang megah, berbincang-bincang, dan menikmati hidangan ringan sebelum acara dimulai. Nisa merasa sedikit canggung, karena acara seperti ini belum pernah ia hadiri sebelumnya. Tetapi ia segera berbaur dengan beberapa kolega dan klien yang datang untuk memberi dukungan. Acara itu penuh dengan sorotan kamera dan lampu flash. Tetapi dalam hiruk-pikuk keramaian itu,
Nisa tiba-tiba melihat seseorang yang mengubah seluruh suasana hatinya. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri, tampak sangat berbeda dari orang-orang lain yang hadir di acara itu. Pria itu mengenakan pakaian lusuh, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak penuh penyesalan. Nisa mengenalnya, dan dalam sekejap, segala kenangan yang selama ini ia coba lupakan kembali muncul dalam pikirannya. Itu adalah Andre. Nisa terkejut. Ia tidak mengira bahwa pada titik ini dalam hidupnya, ia akan bertemu dengan Andre lagi. Pria yang pernah menjadi suaminya, yang dulu adalah bagian dari hidupnya, kini tampak begitu berbeda. Wajahnya yang dulu penuh dengan percaya diri kini tampak rapuh. Penuh dengan penyesalan, Nisa menatapnya sejenak, mencoba mencerna kenyataan bahwa orang yang dulu mengkhianatinya kini berdiri di depannya. Dengan tatapan yang penuh sesal, Andre melihat Nisa, dan matanya langsung dipenuhi dengan kesedihan. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan mendekat, berusaha untuk menyapa. Nisa, katanya, suaranya serak, seolah ada beban yang sangat berat yang ingin ia sampaikan. Aku benar-benar menyesal. Aku salah, aku tahu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa merusak semuanya. Kalau saja aku tidak melakukan itu dulu, mungkin kita masih bersama sekarang. Nisa hanya bisa menatapnya. Perasaan yang tak bisa dijelaskan bercampur aduk dalam dirinya. Di satu sisi, ada rasa kasihan terhadap pria yang telah kehilangan segalanya. Karir, keluarga, dan kehidupan yang dulu ia miliki. Di sisi lain, ada rasa marah dan kecewa yang mendalam. Perasaan yang tak pernah bisa ia lepaskan sepenuhnya. Andre, suaminya yang dulu. Orang yang membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta dan kebahagiaan yang tulus. Nisa terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Semua kata-kata yang ada di pikirannya terasa hampa dan tidak berarti. Ia telah melalui begitu banyak untuk sampai di titik ini. Begitu banyak waktu yang telah ia habiskan untuk menyembuhkan diri, untuk membangun kembali hidupnya. Dan kini, di hadapannya, Andre hadir dengan penyesalan yang terlambat. Kenapa sekarang, Andre? Tanya Nisa, suaranya tenang tetapi penuh dengan rasa sakit yang dalam. Kenapa sekarang kamu datang dengan semua penyesalan ini? Di saat hidup kita sudah berjalan dengan jalannya masing-masing. Andre menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan kesedihannya. Aku tidak tahu, Nisa. Aku terlalu bodoh. Aku kehilangan segalanya, kerjaanku, keluargaku, dan aku sendiri. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku berharap aku bisa memperbaikinya, tapi aku tahu itu sudah terlambat. Nisa menghela napas panjang, merasa berat di dadanya. Ia ingin berteriak, ingin melepaskan semua perasaan yang sudah lama terpendam. Tetapi ia menahan semuanya. Ia telah cukup melalui penderitaan. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Maaf, Andre, kata Nisa akhirnya, dengan suara yang penuh ketegasan. Terlalu banyak yang telah terjadi, dan aku sudah sangat jauh dari masa lalu itu. Aku sudah membangun hidupku sendiri, dan aku tidak ingin kembali ke sana. Dengan kata-kata itu, Nisa berbalik dan meninggalkan Andre yang masih terdiam di sudut hotel. Ia tidak menoleh lagi, tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah hancur. Tidak ada kata-kata atau penyesalan yang bisa mengubah keputusan yang sudah ia buat. Andre hanya bisa berdiri di sana, menatap kepergian Nisa dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat bertahun-tahun lalu telah membuatnya kehilangan segala sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Kini, ia hanya bisa termenung, merasakan kesedihan dan penyesalan yang tak bisa diubah.